Stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis 10 Agustus 2023 dimulai. Undangan kami dan pada kesempatan ini izinkan kami untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. A. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. B. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. C. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107/Romawi 2 tahun 2023 tentang tim percepatan penurunan stunting. 2. Tujuan. A. Terselenggaranya rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. B. Meningkatkan peran dan sinergitas anggota tim percepatan penurunan stunting dalam percepatan penurunan stunting. C. Terselenggaranya pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya lap sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara pembukaan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting. Kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf. Dan ini bukan hanya ambisi obsesi yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa. Diharapkan pada usia yang ke-100 kemerdekaan kita dapat dimanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kalau berkualitas dia akan menopang pembangunan. Tapi jika SDM yang banyak ini tidak berkualitas, maka dia akan menjadi beban berat pembangunan. Dan sekali lagi itu bukan hanya tanggung jawabnya Bapeda, bukan hanya tanggung jawabnya BKKBN. Itu yang perlu disegarkan hari ini. Asumsi, memori, dan mindset itu wakilnya punya tupoksi yang berbeda-beda tetapi satu arah berkaitan dengan stunting. Jelas Pak di SK itu, jelas siapa koordinatornya di semua bidang, seluruh asisten ya. Kemudian beranggotakan OPD-OPD terkait. Bapak Ibu dan Saudara, yakni sumber daya manusia yang sehat ini berkualitas, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Salah satu tantangan pembangunan manusia untuk mewujudkan manusia yang berkualitas ini adalah stunting. Kalau besar syaratnya stunting, betul, tapi tidak identik betul. Tidak identik betul. Memang betul ada yang karena gennya begitu, nggak bisa dihindari. Tetapi ada yang betul karena perlakuan kita, pelayanan kita. Ya. Nah, ini yang kita mau cegah dengan berbagai macam strategi. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya mendapat amanah seluruh unsur Forkopimda itu pengarah diketuai Pak Bupati. Tapi di sistem itu Wakil Bupati ketua tim yang disebut TPPS itu, tim percepatan penurunan stunting. Dan itu berjalan Pak. Tingkat kecamatan ada, tingkat desa ada, dengan komponen-komponen saya pendukungnya. TPPS ini diharapkan segenap anggota TPPS bisa meningkatkan komitmen dan koordinasi pelaksanaan dalam upaya mengakselerasi, mempercepat penurunan stunting serta mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di masing-masing OPD, pemerintah desa maupun pemangku kepentingan. Desa kita batasi desa lokus.
Karena kalau kita hadirkan semua desa dan kelurahan 58 Mei, karena di situ jelas semua peraturan ada pendekatan filosofisnya. Pendekatan filosofisnya itu ada di poin menimbang dan seterusnya. Di situ filosofi lahirnya sebuah regulasi, ya, di dalam upaya menurunkan stunting di Selayar ini. Di semua tingkatan kabupaten ada rumusannya. Implementasi percepatan penurunan stunting sudah kita laksanakan 9 layanan intervensi spesifik dan 11 layanan intervensi sensitif dan kerangka 5 pilar. Walaupun beberapa catatan masih perlu kita tingkatkan, evaluasi dan koreksi menjadi model kita untuk mempelajari akselerasi di sisa waktu yang ada. Ini poin-poin penting yang saya bukakan sebagai pengantar sebelum kita memparkan data dan progres kita. Kemudian kita kemukakan dalam diskusi nanti apa persoalan, kita diskusikan bagaimana solusi supaya target kita bisa paling tidak sejajar. Kalau kita bicara angka harus sandingkan dan bandingkan dengan kabupaten lain, harus sandingkan dan bandingkan dengan angka yang dimiliki provinsi, harus disandingkan dan dibandingkan dengan angka yang dimiliki secara nasional. Barulah kita dengan tepat menempatkan posisi kita pada posisi yang relatif betul. Datang bulan Agustus 8 tahun 2023, rapat koordinasi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Karena di dalam pengisian master analisis situasi itu ternyata di beberapa OPD masih ada yang belum mengisi. Jadi pada master arsip 2 40% lebih yang baru mengisi. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk melakukan rapat koordinasi ini dan kita kemudian bisa berkomitmen untuk melakukan pengisian tersebut dan sebagai rangkaian hari ini kita akan melakukan teknisnya di hari kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari kedua besok itu kami akan teknis melakukan pendampingan. Jadi kita akan melakukan penginputan di tempat ini juga pada waktu yang sama besok sampai selesai. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan sehingga dalam penyusunan pelaporan TPPS semester pertama itu bisa kita selesaikan walaupun sudah terlambat karena dari 24 kabupaten ternyata kita ada di 5 yang belum melakukan pelaporan semester 1 TPPS. Mungkin itu sekedar pengantar, Pak. Dan konvergensi dan perencanaan. Tim pelaksananya dipercayakan pada wakil bupati, wakil ketuanya sekretaris. Acuan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting sampai 14%. 4% dari 27,7% di tahun 2021 menjadi 32,1% di tahun 2022. Namun ini masihnya, selalu saya katakan masih diperlukan kerja keras untuk dapat menurunkan angka stunting 9,05% setiap tahunnya untuk mencapai target 14% di tahun 2024. Setiap tahun kita tahu boleh. Ya. Berarti betul-betul kita harus kerja keras kata orang Selayar. Semua komponen, semua unit, semua OPD. Ya, target rata-rata penurunan 9,05% per tahun. Target Perpres 72 tahun 2021 14% di tahun 2024. Kita masih berada di posisi berarti naik kan? Naik, tapi jangan kebangga karena itu mestinya turun. Woi naik itu ya Selayar. Iya, tapi ini stunting. Waspada lah. Ya. Provinsi, bukan di tanggung jawab kita. PPS Kabupaten Selayar semester 1 tahun 2023.
Semester 1 itu berarti ya di OPD penanggung jawab jelas di situ Bapak Ibu dan teman-teman. Denominator atau sasaran. Misalnya di Kabupaten Layak Anak itu data yang dibutuhkan banyak sekali, tapi dia proaktif datang ke Dinkes 2 hari tuntas. Bedanya ini stunting, data yang diminta itu tersedia sebenarnya, hanya kurang proaktif. Surat susul dengan orangnya, saya insya Allah bantu, paling 1-2 hari selesai. Jadi data yang diminta ini tablet tanpa darah anak SMA ini ada datanya. Tidak disampaikan melalui informasi dari siapa-siapa yang belum mengisi, sehingga tidak bisa kita evaluasi ke bawah. Terima kasih. Data, setelah itu kita ambil data, kita melaksanakan calon pengantin khusus per kecamatan dulu. Kita melaksanakan khusus, bukan khusus chatting saja, akan tetapi memang ada kita program tersendiri. Itu merupakan program utama bagi kita Kementerian Agama dari pusat sampai kabupaten. Kita melaksanakan per kecamatan. Setelah itu kita melaksanakan dalam program chatting untuk kabupaten. Jadi ini dalam tahun 2023 kita sudah melaksanakan 7 kali. Jadi bukan berarti bahwa program kami ini tidak terlaksana. Ini merupakan apa yang diterangkan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, mengatakan bahwa itu adalah ayat yang oleh salazina ataraku, itu bukan untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai semua umat manusia, bukan hanya sebagai tugas kita yang diberikan oleh ada yang di SK, akan tetapi itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan kesehatan kita sebagai untuk meningkatkan kesehatan kita untuk penurunan stunting. Jadi kami Kementerian Agama sudah melaksanakan ada beberapa kegiatan Pak untuk program stunting ini, akan cuma karena kami belum mencentang itu di aplikasi, karena kami belum tahu bagaimana cara mencentang itu di aplikasi tersebut. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang melakukan pengisian tersebut di OPD masing-masing, karena pada saat pertemuan itu tidak cukup waktu yang kita gunakan cuma untuk pembinaan saja pada saat itu bagaimana cara pengisiannya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi di OPD masing-masing. Jadi tetapi setelah lama kami tunggu ternyata tidak datang-datang juga Pak Sekdi. Jadi kami langsung menjemput ya. Jadi kebetulan ini Pak Satgas sendiri yang langsung menjemput ke OPD. Jadi beliau menemui kepala bidang yang menangani percepatan penurunan stunting ini. Tapi mungkin belum ada komunikasi yang lebih intens barangkali, sehingga data-data ini sampai sekarang belum bisa kami dapatkan. Oleh karena itu kita harapkan mungkin besok kita akan menghadirkan kepala bidang secara teknis dengan kasubag programnya atau salah satunya operator untuk bisa melakukan di tempat itu juga. Jadi secara mandiri dia bisa buka itu aplikasi. Ya. Cuman kebetulan pada saat sampai sekarang itu kan kami yang memantau Pak. Ternyata sampai sekarang itu tidak ada OPD yang mengisi. Jadi sudah seperti ini jadi kejadiannya, karena mereka tidak mengisi dan mereka tidak melaporkan ke kami kalau mereka sudah mengisi. Yeah. Dia tak buka. Iya, dia tak buka. Dia tak buka. Itu kan mandiri Pak sebenarnya. Yeah. Jadi kami pada apa istilahnya mengkoordinir secara langsung apakah mereka mengisi atau tidak, dan ternyata sampai sekarang itu belum mengisi Pak. Yeah. Terima kasih. Yang laporannya itu di tahun 2022, tepatnya Agustus, Desa Bontosumbu memiliki sasaran stunting tertinggi di Kecamatan Bontoharu sebanyak 53 desa. Dan alhamdulillah berdasarkan pendataan Juni 2023 sudah turun
menjadi 38 sasaran. Jadi ada penurunan sekitar 28,30%. Penurunan itu kami lakukan ada beberapa rencana aksi. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan jangka pendek. Jangka pendeknya itu ada 2, yaitu pemberian PMT. Kami sudah lakukan selama 2 tahun. Di 2022 sebanyak 24 kali. Dan untuk tahun 2023 ini sebanyak 64 kali. Dan jangka pendek yang kedua, pemberian BLT kami prioritaskan keluarga yang memiliki sasaran stunting. Dan untuk jangka menengahnya, pembangunan posyandu. Tim percepatan penurunan stunting, Bapak Kapolres, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang bersedia hadir untuk menghadiri undangan dari tim percepatan penurunan stunting yang diinisiasi barangkali dari DP3 atau BKKBN. Ya. Jadi saya sebagai wakil dari program USAID erat di Kabupaten Kepulauan Selayar, kami juga mendukung kegiatan penurunan stunting ini, dan kami buktikan bahwa beberapa kegiatan yang lalu kami juga sudah melaksanakan, mendukung kegiatan-kegiatan untuk penurunan stunting ini. Dan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan kegiatan kita sekarang ini, yaitu pelatihan ataukah untuk melatih para operator untuk mengisi aplikasi untuk masukkan ke dalam webmon tersebut. Ya. Jadi itu sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Kami menghadirkan dari Bupati bahwa saya di sini diharapkan itu bisa mengembangkan kooperasi layanan 3 ini menjadi kooperasi modern di mana bisa menghasilkan produk yang nantinya bisa membawa nama Selayar juga ke tingkat nasional. Dan di sini saya kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Disperindak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM beserta dengan Dinas Perikanan, di mana di sini nantinya mungkin dari Dinas Perikanan saya pribadi akan menggandeng Koperasa, dan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM akan menggandeng beberapa UMKM untuk kita majukan sektor di bidang produk hasil pengolahannya. Jadi saya bagian kepala analisa dan evaluasi. Jadi saya selalu mengontrol laporan-laporan kegiatan ini, aplikasi ini. Jadi aplikasi ini apa yang tadi ditampilkan memang tanggung jawab masing-masing penanggung jawab sendiri. Ya. Jadi di sini perannya operator, para operator yang lebih aktif. Kemudian siapa yang bertanggung jawab di bidangnya. Jadi kalau kayak saya ditugaskan sebagai KANEP, jadi saya selalu mengontrol. Bukan saya melaksanakan, saya mengontrol saja. Jadi pada saat di aplikasi itu tidak terisi, saya langsung operator saya tekan, hari ini harus selesai. Apa kendalanya sampaikan. Cerita mati kalau kita tidak mengatasi stunting untuk generasi emas di 2045. Oleh karena itu siapapun dia, maka harus peduli tentang stunting dan penyebabnya. Setelah itu didiskusikan bagaimana solusinya berdasarkan tupoksinya, karena ini adalah kerja bersama. Dalam pendekatan agama, Allah mengingatkan kepada seluruh generasi pendahulu, waspadalah, hati-hatilah, khawatirlah, takutlah, jangan sampai kalian meninggalkan generasi pelanjut penerus yang berada dalam keadaan lemah. Lemah ekonominya jangan, lemah jasmaninya jangan, lemah intelektualnya jangan, lemah imannya jangan. Dan semua lemah-lemah itu selalu ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan stunting. Di sini pentingnya
prioritasnya perhatian ini diarahkan. Ya itu yang akan ditangani. Makanya saya katakan perlu ditingkatkan sosialisasi. Karena penyebab itu bukan karena anaknya saja, boleh jadi karena ibunya, boleh jadi karena bapaknya, boleh jadi karena calon pengantin yang belum dibekali dengan